Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai sumur Barhut, sumur tempat para setan, dan ruh orang-orang kafir di bumi berada. Sumur Barhut, pernah dikisahkan oleh Ibnu Hajar, mengutip buku 70 cerita asyik, dan menarik, dengan makna hadis. Oleh Ahmad Saifuddin, diceritakan, ada seorang lelaki kaya yang menitipkan hartanya kepada seseorang yang terkenal amanah, sebelum berangkat haji. Sepulang dari Mekah, orang yang dititipi uang, rupanya telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menemui ahli waris, untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan. Begitu terkejutnya dia, ketika para ahli waris, tidak mengetahui perihal harta tersebut. Dan atas saran dari para ulama, lelaki itu, lalu pergi ke sumur Zam-Zam. Katanya, jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang, dan orang tersebut menjawab panggilannya, artinya orang itu adalah orang baik-baik. Sesampainya di sana, lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi. Namun, ia tidak mendengar suara apapun, hingga akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah kau ke sumur Barhut di Yaman. Disebut Barhut karena dikenal sebagai mulut neraka jahanam. Panggil nama orang itu saat tengah malam, kata ulama. Dan benar saja, ketika ia memanggil namanya di sumur Barhut, terdengar balasan dari orang tersebut. Ia menjelaskan alasan dirinya berada di sana, karena tidak mau bertemu dengan saudara perempuannya, yang terkenal fakir, hingga akhirnya, Allah menempatinya di neraka sebagai hukuman. Dari kisah itulah, berkembang cerita yang menyebut sumur Barhut sebagai penjara bagi para setan. Terlebih, beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk, atau aroma tak sedap dari dalam. Sumur Barhut juga dijelaskan, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tobroni, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baik air di atas permukaan bumi, adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan, dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga sejelek-jelek air di atas permukaan bumi, adalah air dari sumur Barhut, yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering, yang tidak terdapat berkas basah apapun di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas radhiyallahu anhu, ruh kaum beriman, ditempatkan di Jabiyah, dan ruh kaum kafir ditempatkan di Bukit Hadramaut, yang disebut Barhut. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga menuturkan tentang sumur Barhut, bahwasanya, sejelek-jelek lembah yang berada di tengah-tengah manusia, ialah lembah Ahga, yaitu lembah yang terletak di Hadramaut, dan sering disebut dengan nama Barhut. Di dalamnya, arwah orang-orang kafir dikumpulkan. Sedangkan, sebaik-baik lembah, ialah lembah yang berada di Mekah, dan lembah yang ditempati Nabi Adam pertama kali, seusai turun ke dunia di India. Dan sebaik-baik sumur di tengah-tengah manusia, ialah sumur Zam-Zam. Dan seburuk-buruk sumur di tengah-tengah manusia, ialah sumur Barhut. Kemudian, termasuk tanda kiamat antara lain, kemunculan api dari Hadramaut, yang akan menggiring manusia berkumpul ke suatu tempat. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah perihal tempat yang harus dituju, bila peristiwa itu terjadi. Beliau mengisyaratkan bahwa, tempat yang paling aman adalah negeri Syam. Selepas itu, Rasulullah menerangkan lebih lanjut dengan mengatakan, akan datang kepada kalian sebuah api, yang saat ini masih padam, terletak di sebuah lembah yang disebut Barhut. Api itu akan menyelimuti kalian dengan azab yang amat pedih, melenyapkan nyawa dan harta. Akan berkobar mengelilingi dunia selama 8 hari, menerbangkan burung-burung dan awan, suhunya akan terasa lebih panas pada malam hari dibanding siang hari, dan akan terdengar suara gemuruh petir, serta halilintar di antara langit dan bumi. Ia berada di atas kepala para makhluk, dan di bawah arasy. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Tabrani. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang berbentuk gua, yang berada di lembah Barhut, di sekitar makam Nabi Hud alaihi wasallam. Sumur ini mempunyai luas, kira-kira mencapai 100 meter persegi.
dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap sekitar 250 meter. Dalam kitab At-Taisir Bisyar Al-Jami' As-Sagir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut, tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Namun berkat kecanggihan alat teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur, karena menurut keterangan indo.hadramaut.info, kedalaman sumur Barhut itu 600 kaki, lebar 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno, yakni sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman bermakna, kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan di atas dikarenakan, pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini, dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut, yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut, dan dikarenakan memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut. Pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita, suatu yang hal mengagetkan yang belum bisa saya percayai. Bahwa, jika saja saya tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian dari sumur ini, maka tergambar jelaslah bahwa di dalam sumur ini memancar air, yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir. Terdengar jelas suara aliran airnya dan keraguan. Beberapa tahun lalu, tim eksplorasi Gua Oman melakukan aksi untuk menuruni sumur Barhut di Yaman. Mereka menemukan mata air murni, beberapa jenis ular, air terjun kecil, katak dan kumbang, bangkai-bangkai hewan, mutiara gua dan stalagmit 9 meter. Wallahu alam bisawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.